Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadul mulki wal malakut, subhanadul izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut. Wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan mulia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jikalau kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jikalau kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. Maka sepantasnya dan seyogyanya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita hatur curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, tema yang akan dibawa di bulan Ramadan ini yaitu tentang jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, seperti apapun dosa kita saat ini, pernahkah kita bermaksiat? Pernahkah kita berzina? Dan pernahkah kita mencuri? Pernahkah kita menjudi? Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah besar sekali, sehingga Allah tidak pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Akan tetapi seringkali kita yang bosan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Kullu bani adam khata'un, semua anak Adam, semua manusia itu pasti mempunyai salah, pasti mempunyai dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang mengakui kesalahannya dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, janganlah kita berputus asa daripada ampunan Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah dari kita mendengar ada suatu kisah di mana seorang pezina dan pada akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak pernah berputus asa untuk mengharapkan ampunan Allah. Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah agar dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dia sangat sesali sekali, dan dia betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di saat ajalnya telah tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia belum pernah melaksanakan ibadah puasa, belum pernah melaksanakan ibadah sholat, karena niat tadi itu bersungguh-sungguh mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi seseorang itu masuk surga itu bukan karena pahala yang sehari-hari dia lakukan, karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pemirsa dimanapun berada, saat ini di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan ini, bulan ini adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi. Maka bulan Ramadan saat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang lalu kita pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, pernah berjudi, pernah berzina, dan lain sebagainya, itu hal perbuatan-perbuatan maksiat. Maka saat ini di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah juga di mana ada seorang yang sangat alim sekali. Orang ini taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usianya selama 40 tahun dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia meminta apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang alim ini hidupnya di pegunungan. Suatu ketika dia ingin minum, di situ air yang sangat jernih sekali. Air yang sangat jernih itu mengalir. Ketika ia makan, di situ banyak buah-buahan sekali yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Suatu ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ingin wafat, maka wafatkanlah dalam keadaan bersujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang alim ini diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kematian ini ada suatu percakapan yang sangat dahsyat. Si ulama tadi itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhanku, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga lantaran karena ibadahku kepadamu. Maka Allah mengabulkan itu. Allah mengabulkan permintaan itu. Maka Allah menyuruh para malaikat, wahai malaikat, coba kau timbang amal perbuatannya selama ia hidup, timbang dengan nikmat mata, mana yang lebih berat. Akhirnya setelah ditimbang, maka masih berat daripada nikmat mata yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya, wahai malaikat, seret dia ke dalam neraka. Sehingga diseretlah seorang yang alim tadi oleh malaikat ke neraka. Akhirnya seorang yang alim ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui bahwa dirinya sombong dengan amal-amalnya. Dia mengakui bahwa dirinya mengandalkan amal-amal yang telah diperbuatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya orang yang masuk surga itu bukan karena amal-amalnya, tapi karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun amalnya, kalau Allah tidak mempunyai rahmat kepadanya, kalau Allah tidak mempunyai kasih sayang kepadanya untuk memasukkan ke dalam surganya Allah, maka Allah tidak akan masukkan ia ke dalam surganya Allah. Berapa banyak orang-orang yang pernah dikisah-kisahkan, berapa banyak orang-orang yang ahli ibadah, ahli puasa, karena dia membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan aib orang lain, maka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dia tidak punya amal, tapi karena dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.